Pada awal tahun 2007, Indonesia diguncang salah satu tragedi penerbangan terburuk dalam sejarahnya. Tragedi ini tentang jatuhnya pesawat Adam Air penerbangan Ki-574 di Selat Makassar. Peristiwa ini terjadi pada 1 Januari tahun 2007. Pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan Ki-574 dijadwalkan terbang dari Bandara Juanda, Surabaya, menuju Bandara Sam Ratulangi, Manado. Pesawat dipimpin oleh Kapten Pilot Refli Widodo dan didampingi oleh Kopilot Yoga Susanto. Pesawat lepas landas dari Surabaya pada pukul 12.55 WIB dengan perkiraan tiba di Manado pada pukul 16.14 WITA. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 737-400, diproduksi pada tahun 1989. Sebelum tragedi ini terjadi, pesawat tersebut telah mencatat lebih dari 45.000 jam terbang, dengan puluhan ribu siklus lepas landas dan pendaratan. Di dalam pesawat, terdapat 96 penumpang, terdiri dari 85 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 4 bayi. 3 penumpang dewasa diantaranya adalah warga negara asing. Pesawat juga diawaki oleh 6 kru, sehingga total orang di dalam pesawat berjumlah 102 orang. Sebelum keberangkatan, BMKG telah mengeluarkan peringatan cuaca di sepanjang jalur penerbangan, terutama di atas Selat Makassar. Terdapat awan tebal dengan ketinggian mencapai 30.000 kaki, disertai angin kencang. Namun, secara teknis, kondisi cuaca tersebut masih dinilai layak untuk penerbangan komersial, sehingga pesawat tetap diberangkatkan sesuai jadwal. Saat pesawat memasuki wilayah udara di atas Selat Makassar dan berada di ketinggian sekitar 35.000 kaki, pesawat mulai menghadapi angin sangat kencang dengan kecepatan yang diperkirakan mencapai 70 knot. Kapten pilot melaporkan kepada petugas air traffic control bahwa angin menghantam pesawat dari arah kiri. Namun, petugas ATC menyampaikan bahwa berdasarkan data radar, arah angin seharusnya datang dari sisi kanan. Perbedaan informasi ini menjadi awal dari rangkaian masalah yang lebih besar. Di saat yang hampir bersamaan, kru pesawat mulai menghadapi gangguan pada sistem navigasi, tepatnya pada Inertial Reference System atau IRS. Sistem ini berfungsi untuk menentukan posisi, arah, dan sikap pesawat di udara. Pada saat itu, autopilot masih aktif dan sistem secara otomatis menahan kemudi pesawat sekitar 5 derajat ke kiri untuk menjaga kestabilan. Namun, dalam upaya mengatasi gangguan navigasi, kru memindahkan mode IRS dari posisi navigation ke attitude. Keputusan ini berdampak fatal. Autopilot tiba-tiba terputus dan alarm peringatan berbunyi di kokpit. Diduga, alarm tersebut tidak ditanggapi dengan semestinya. Perhatian kapten dan kopilot terfokus pada upaya memperbaiki sistem navigasi tanpa menyadari bahwa pesawat kini terbang tanpa bantuan autopilot. Tanpa sistem penahan otomatis, pesawat mulai miring perlahan ke kanan dengan kecepatan kemiringan sekitar 1 derajat per detik. Perubahan ini terjadi sangat pelan hingga hampir tidak terasa oleh kru. Hingga akhirnya, alarm peringatan kemiringan pesawat mulai berbunyi. Bank angle. Alarm ini menandakan bahwa kemiringan pesawat telah melampaui batas aman, lebih dari 35 derajat. Namun, hingga sudut kemiringan mencapai lebih dari 100 derajat, tidak terlihat adanya tindakan korektif yang efektif dari kru. Pada titik ini, pesawat sudah berada dalam kondisi tidak terkendali. Hidung pesawat menungkik tajam ke bawah. Kecepatan pesawat meningkat drastis hingga mendekati kecepatan suara. Gaya gravitasi di dalam pesawat juga berubah ekstrim, dari positif 3,5 G menjadi negatif 2,8 G. Struktur pesawat mengalami tekanan luar biasa. Pesawat bergetar hebat saat meluncur turun dengan kecepatan lebih dari 1000 km per jam. Diperkirakan pesawat sudah pecah di udara
atau sesaat sebelum menghantam permukaan laut. Pesawat Adam Air 574 akhirnya jatuh ke Selat Makassar karena berat jenis material pesawat lebih besar daripada air laut. Sebagian besar serpihan langsung tenggelam. Tak lama setelah kejadian, sistem pendeteksi Singapura menangkap sinyal darurat dari emergency locator transmitter pesawat. Radar Bandara Hasanuddin Makassar juga mendeteksi hilangnya kontak dengan pesawat tersebut. Operasi pencarian dan penyelamatan segera dilakukan. Pada awalnya muncul informasi keliru bahwa pesawat jatuh di wilayah pegunungan Sulawesi Barat, di sekitar Desa Rangoan. Namun setelah tim SAR tiba di lokasi, tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan pesawat. Informasi tersebut kemudian diralat. Fokus pencarian dialihkan sepenuhnya ke perairan Selat Makassar. Operasi pencarian dan evakuasi melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Aparat militer dan sipil dikerahkan, didukung oleh kapal, helikopter, serta pesawat yang dilengkapi peralatan pendeteksi bawah laut. Negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Kanada turut membantu dengan mengirimkan armada dan tim pemetaan laut. Pada 11 Januari tahun 2007, seorang nelayan di perairan selatan Parepare menemukan bagian horizontal stabilizer, salah satu komponen ekor pesawat. Di sekitar lokasi tersebut juga ditemukan kursi pesawat, jaket keselamatan, serta barang pribadi milik penumpang, termasuk kartu identitas. Proses pencarian berlangsung panjang dan sulit, terutama karena kedalaman laut dan arus yang sangat kuat. Lokasi kotak hitam baru berhasil ditandai pada tanggal 24 Januari tahun 2007, namun belum dapat diangkat. Barulah pada tanggal 27 Agustus, setelah hampir 8 bulan, flight data recorder berhasil diangkat dari dasar laut. Proses ini menelan biaya lebih dari 27 miliar rupiah. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi kemudian mengungkap bahwa kecelakaan ini tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Tragedi tersebut merupakan rangkaian dari beberapa kondisi yang saling berkaitan. Cuaca buruk di wilayah Selat Makassar menjadi salah satu faktor awal yang mempersulit penerbangan. Awan tebal dan angin kencang menciptakan kondisi yang menuntut kewaspadaan tinggi di dalam kokpit. Di tengah situasi tersebut, pesawat mengalami gangguan pada sistem navigasi inersia, sistem penting yang berfungsi membantu pilot menentukan posisi dan sikap pesawat di udara. Masalah teknis ini kemudian berkembang menjadi situasi yang lebih kritis. Ketika kru pesawat gagal mengelola kondisi darurat dengan tepat, perhatian yang terfokus pada upaya memperbaiki sistem navigasi membuat perubahan sikap pesawat tidak segera disadari. Ketika pesawat mulai miring secara perlahan hingga melewati batas aman, tindakan korektif yang diperlukan tidak dilakukan tepat waktu. Kombinasi antara cuaca, gangguan sistem, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan akhirnya membuat pesawat kehilangan kendali sepenuhnya. Beberapa tahun kemudian, pada Agustus 2018, beredar rekaman yang diklaim sebagai percakapan terakhir pilot sebelum pesawat jatuh. Namun KNKT menyatakan bahwa rekaman asli disimpan secara rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Menteri Perhubungan saat itu, Hatta Rajasa, menyebut rekaman yang beredar tidak dapat dipastikan keasliannya. Pada akhirnya, jatuhnya pesawat Adam Air di Selat Makassar bukan hanya tentang sebuah kecelakaan penerbangan, tetapi tentang rangkaian keputusan, kondisi alam, dan kegagalan sistem yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hitungan menit, sebuah penerbangan rutin berubah menjadi tragedi yang merenggut seluruh nyawa di dalamnya. Hingga hari ini, peristiwa ini masih menjadi salah satu kecelakaan penerbangan paling kelam dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya karena jumlah korban, tetapi juga
karena banyaknya pelajaran keselamatan yang lahir dari tragedi tersebut, tentang pentingnya kesiapan kru, keandalan sistem, serta bagaimana satu gangguan kecil bisa berkembang menjadi bencana besar ketika tidak tertangani dengan tepat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, bagikan pendapatmu, atau koreksi jika ada informasi yang terlewat. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menyajikan kisah-kisah nyata yang bisa dijadikan pembelajaran dalam hidup kita. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya, hanya di Arsip Case.